warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas metodologi riset tentang pengaruh gaji dan insentif terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Wirasindo Santa Karya. Dalam pembahasan ini ada 3 pokok hal bahasan yang akan dibahas, yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Oke, kita langsung mulai ke bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Manajemen sumber daya manusia merupakan satu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam organisasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajemen sumber daya manusia mengatur tenaga kerja yang ada di dalam organisasi, sehingga terwujud tujuan organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam sebuah perusahaan dengan cara penilaian, pemberian balas jasa dalam setiap individu anggota organisasi sesuai dengan kemampuan kerjanya. Di perkembangan dunia industri dan bisnis yang sangat cepat ini membuat peran manusia sangatlah penting, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dan manusia merupakan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu untuk memperhatikan karyawannya, seperti memperhatikan kesejahteraan karyawan dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukannya. Antara lain kebutuhan seperti pemberian gaji, insentif, dan penghargaan prestasi. Mengingat peran manusia dalam organisasi sangatlah penting, maka perlu adanya kerjasama yang baik dalam melaksanakan suatu tujuan perusahaan. Agar karyawan mau bekerja giat dengan semangat dan kerja yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Pengertian produktivitas sendiri adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja, peraturan waktu yang lazimnya itu jam kerja per orang, dan kesiapan pekerja sesuai standar waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk pengertian insentif sendiri menurut Handoko, insentif adalah perangsang yang ditawarkan kepada para pegawai untuk melaksanakan kinerja sesuai atau lebih tinggi dari standar-standar yang telah ditetapkan. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah yang ada di sini. Yang pertama itu, apakah gaji berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Wirasindo Santa Karya? Yang kedua, bagaimana sistem pemberian insentif dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT Wirasindo Santa Karya? Yang ketiga, apakah insentif berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Wirasindo Santa Karya? Lalu ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah gaji berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Wirasindo Santa Karya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui sistem pemberian insentif dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan pada PT Wirasindo Santa Karya. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis apakah insentif berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan PT Wirasindo Santa Karya. Untuk manfaatnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan pemberian insentif dan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Bagi perusahaan, memperoleh informasi dari perusahaan mengenai pengaruh gaji dan insentif terhadap produktivitas kerja karyawan. Bagi peneliti, untuk membandingkan antara teori yang didapat dengan praktek yang dijalankan langsung oleh perusahaan. Bagi peneliti lain, sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama di masa yang akan datang. Lalu kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada membahas beberapa hal seperti gaji, insentif, dan produktivitas kerja. Apa itu gaji? Gaji adalah suatu bentuk pembayaran secara berkala dari seorang majikan pada karyawan yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Dari sudut pandang pelaksanaan bisnis, gaji dapat dianggap sebagai biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan sumber daya manusia untuk menjalankan operasi, dan karenanya disebut dengan biaya personel atau biaya gaji. Untuk insentif sendiri adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan perusahaan kepada karyawan
di luar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerjanya di perusahaan. Lalu pengertian produktivitas kerja sendiri yaitu adalah perbandingan terbalik antara hasil yang diperoleh yaitu output dengan jumlah sumber kerja yang digunakan yaitu input. Produktivitas kerja dikatakan tinggi jika hasil yang diperoleh lebih besar daripada sumber kerja yang digunakan. Sebaliknya, produktivitas kerja dikatakan rendah jika hasil yang diperoleh lebih kecil dari sumber kerja yang digunakan. Produktivitas sangat berkaitan dengan kapasitas produksi, di mana kapasitas produksi menggambarkan jumlah maksimum output yang dihasilkan yang dapat diproduksi dengan peralatan yang ada. Salah satu elemen daripada produktivitas adalah pemakaian material, di mana tujuan utama perusahaan adalah untuk memakai material tingkat serendah-rendahnya, tapi tanpa menurunkan jumlah output. Mungkin seperti inilah konseptual input proses-proses. Dalam proses itu akan menghasilkan sebuah output. Nah, dalam proses sendiri itu inputnya ada material, sumber daya manusia, alat kerja, metode kerja, model kerja, dan informasi kepemimpinan. Input sendiri ini berasal dari lingkungan eksternal perusahaan. Dalam sebuah proses, pasti akan terjadi umpan balik atau timbal balik, yaitu menjadi sebuah output. Lalu kita ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini ada yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini adalah berupa penelitian berhipotesis karena penelitian bertujuan untuk mengetahui seberapa besar gaji dan insentif terhadap produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, desain penelitian ini kasual, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat, di mana dua variabel ini saling mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini dilakukan dengan cara menentukan akibat lalu menemukan sebabnya. Untuk objek penelitian ini bertempat pada PT Wirasindo Santia Karya di Jalan Solo Dalaman nomor 41 Baki Soekarjo Surakarta. Ruang lingkup penelitian ini sendiri dibatasi dalam lingkup penerapan sistem gaji dan insentif terhadap produktivitas kerja karyawan. Untuk sumber data ada dua sumber data yang digunakan, yaitu yang pertama data primer. Data primer merupakan sumber data yang dapat diperoleh secara langsung dari subjek yang berhubungan langsung dengan penelitian. Sedangkan untuk data sekunder, itu penggunaan data sekunder adalah sebagai penunjang yang menguatkan perolehan data hasil yang didapat dari sebuah artikel internet dan dokumen yang dimiliki organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini. Lalu ada pengumpulan data. Teknik pengumpulan yang digunakan ini ada 3, yaitu pertama wawancara. Merupakan metode pengumpulan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan ataupun dengan karyawan. Lalu ada literatur. Literatur adalah pengumpulan data yang juga dilakukan dengan membaca buku-buku serta tulisan yang relevan untuk mendukung penelitian ini. Lalu ada kuesioner, yaitu angket tertutup dan langsung untuk variabel upah dan insentif. Angket ini digunakan untuk mengetahui jumlah upah yang diberikan kepada tenaga kerja, insentif, dan produktivitas kerja. Lalu teknik analisis datanya. Ada menggunakan beberapa teknik analisis data di sini ya. Ada pertama itu validitas. Uji validitas dilakukan untuk melihat ketepatan dan kecermatan instrumen dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Pengujian validasi tiap butir pertanyaan dilakukan dengan cara analisis item, yaitu mengkorelasikan skor butir pertanyaannya. Lalu untuk teknik kedua ada uji reliabilitas. Untuk melakukan pengujian reliabilitas ini, penulis menggunakan bantuan program SPSS, di mana nilai-nilai untuk penguji reliabilitas berasal dari skor-skor item kuesioner yang valid. Item yang tidak lolos uji validitas sebelumnya tidak dilibatkan dalam pengujian reliabilitas. Instrumen yang dianggap memiliki tingkat reliabilitas tinggi jika koefisien yang diperoleh lebih besar dari 0,06. Lalu teknik yang ketiga ada uji regresi linear berganda.
Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan hipotesis mengenai adanya pengaruh variabel upah dan insentif dengan produktivitas kerja. Perhitungan statistik dalam analisis ini menggunakan bantuan sama seperti tadi, yaitu SPSS. Seperti ini contoh model regresi linear berganda. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus E. Keterangannya Y itu ada skor variabel produktivitas, A-nya sendiri konstanta, B1 B2 itu koefisien regresi, X1-nya skor variabel upah, yang X2-nya itu skor insentif, dan E itu standar errornya. Sifat hubungan yang dianjurkan dalam analisis ini seperti berikut. Ada 4, bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya adalah teknik uji parsial T. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas memiliki hubungan signifikan atau tidak dengan variabel terkait secara individual untuk setiap variabel. Lalu ada uji signifikan simultan, yaitu uji F. Uji hipotesis dengan F-test digunakan untuk menguji variabel bebas, yaitu X, secara bersama-sama terhadap variabel terkait yang dilambangkan dengan Y. Dengan membandingkan nilai F, hitung dengan F tabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.